Film bermula dengan memperlihatkan karakter utama yang kita sebut saja Neng Ayu. Di sini, Neng Ayu bekerja sebagai kepala bidang kesenian di sebuah universitas negeri di Kanada. Penonton diperlihatkan betapa sibuknya Neng Ayu mengurus berbagai hal di kampus tersebut. Meskipun secara karir ia terlihat sangat mapan, Neng Ayu sering merasa kesepian di waktu-waktu tertentu. Hal itu dikarenakan ia telah bercerai dengan suaminya yang bernama Agus. Namun meski begitu, Neng Ayu terlihat cukup santai saat bertemu mantan suaminya itu. Terlihat kedua orang tersebut masih sering menghabiskan waktu bersama layaknya teman dekat. Usai makan siang, Neng Ayu kembali ke meja kerjanya. Di sana, ia menemukan sebuah surat lamaran untuk posisi asisten, lengkap dengan nama dan nomor telepon pelamar. Karena merasa beban kerjanya semakin berat jika ditanggung sendiri, Neng Ayu memutuskan untuk menghubungi pelamar bernama Sodikin itu. Di telepon, Sodikin terdengar sangat senang karena lamarannya direspon dengan baik. Akhirnya, Neng Ayu mengundang Sodikin untuk wawancara keesokan harinya. Tak lupa, Neng Ayu meminta Sodikin membawa portofolio seni miliknya karena itu akan sangat berpengaruh pada penilaian nanti. Peter, it's fine. How do you know? Because I hear the stories. Sepulang kerja, Neng Ayu mampir sejenak ke rumah ibunya untuk mengambil barang. Namun di sana, ia justru menemukan sebuah kotak penyimpanan. Yang mengejutkan, nama yang tertulis di kotak itu sama persis dengan nama pelamar kerja tadi. Di dalam kotak itu ternyata tersimpan sebuah sketsa wajah seorang pria. Hal ini membuat Neng Ayu merasa sangat kebingungan saat melihatnya. Wajah dalam gambar itu terasa tidak asing baginya. Seolah-olah ia memiliki kepingan masa lalu yang terhubung erat dengan sosok tersebut. Keesokan harinya, Neng Ayu duduk di kantornya menunggu kedatangan calon asisten bernama Sodikin itu. Ia menunggu dengan cukup sabar. Spesial untuk hari ini, Neng Ayu sengaja berdandan sedikit lebih rapi dan mengenakan pakaian yang menawan. Mungkin tanpa sadar, ia ingin memberikan kesan pertama yang baik. Namun, waktu terus berjalan dan Sodikin tak kunjung menampakkan diri. Karena mulai cemas, Neng Ayu akhirnya menelepon teman yang memberikan informasi lowongan itu. Jawaban dari temannya sungguh di luar dugaan. Ia mengatakan bahwa Sodikin yang dimaksud telah menghilang tanpa jejak sejak 20 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Neng Ayu langsung mematikan telepon. Ia merasa campur aduk antara bingung dan malu, berpikir mungkin ia sedang dikerjai. Namun tepat saat itu, pintu terbuka. Pria muda bernama Sodikin itu tiba-tiba muncul di kantornya untuk melamar pekerjaan. Tanpa banyak bicara, Sodikin menyerahkan portofolio hasil kerjanya selama ini. Neng Ayu pun mulai memeriksanya lembar demi lembar. Suasana canggung perlahan mencair dan akhirnya perbincangan seru seputar pekerjaan dan dunia kesenian pun terjadi di antara mereka. Peter. Hello. Sorry to disturb. It's okay. Bye-bye. Hari mulai beranjak sore dan jam kerja pun telah usai. Seharusnya ini waktunya bagi Sodikin untuk berpamitan pulang. Namun, Neng Ayu justru menahannya dan mengajak Sodikin untuk melanjutkan obrolan di apartemen pribadinya. Sesampainya di apartemen, Neng Ayu tampak sangat bersemangat. Ia mempersilahkan tamu mudanya itu masuk dan mengajaknya untuk bersantai sejenak melepas penat. Suasana menjadi lebih cair ditemani dengan segelas anggur merah. Saat sedang menikmati minumannya, perhatian Sodikin tertuju pada sebuah lukisan artistik yang terpajang di dinding. Melihat momen yang pas, Sodikin mulai melancarkan jurus rayuannya dengan halus. Ia bertanya kepada Neng Ayu, apakah wanita itu pernah dilukis tanpa mengenakan busana, persis seperti adegan ikonik di film Titanic. Neng Ayu menjawab dengan jujur bahwa ia pernah melakukan hal itu 1 kali sebelumnya. Mendengar kesempatan ini, Sodikin langsung menawarkan diri untuk melukisnya sekali lagi. Tawaran yang berani ini membuat Neng Ayu tersenyum malu. Ia tampak menikmati perhatian yang diberikan pemuda itu.
Suasana di ruangan perlahan berubah menjadi semakin hangat. Ditambah lagi, pengaruh alkohol mulai membuat mereka semakin terbawa suasana. Dengan alasan ingin mengukur proporsi tubuh untuk keperluan sketsa, Sodikin mulai melancarkan aksinya. Jemarinya dengan perlahan memberanikan diri menyentuh kulit Neng Ayu. Sentuhan itu bermula dari lengan dan jari-jari, lalu bergerak perlahan hingga akhirnya sampai ke gunung kembar Neng Ayu. Jelas sudah seperti apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhirnya, mereka bermain kuda-kudaan di malam yang dingin ini untuk saling menghangatkan. Terlihat jelas bahwa Neng Ayu sudah cukup lama memendam rasa sepi dan tidak merasakan sentuhan kasih sayang. Hal ini terpancar dari ekspresi wajahnya yang tampak sedikit canggung, namun sekaligus menyiratkan rasa lega dan bahagia. Setelah momen romantis itu berlalu, Sodikin melakukan sesuatu yang cukup unik. Dengan wajah polos tanpa dosa, ia meminjam telepon rumah Neng Ayu. Ternyata, ia hanya ingin sekadar memberi kabar kepada ibunya. Meskipun baru saja bermain kuda-kudaan bersama Neng Ayu, Sodikin tetaplah seorang anak yang tidak lupa memberi kabar pada keluarganya. Sikap Sodikin yang manis dan tak terduga, inilah yang membuat Neng Ayu mulai menaruh hati padanya. Ketertarikan itu semakin jelas terlihat. Sebelum berpamitan pulang, Sodikin melancarkan strateginya. Ia mengajak Neng Ayu untuk pergi jalan-jalan di lain waktu. Tentu saja, ini hanyalah modus Sodikin agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak dan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan wanita itu. Scott! So why don't we go sit somewhere? Has anyone ever painted your portrait? Keesokan paginya, suasana hati Neng Ayu berubah total. Wajahnya tampak berseri-seri saat bertemu dengan Missy, teman dekatnya. Tak lama kemudian, Neng Ayu sempat bertemu kembali dengan mantan suaminya. Sebagai orang yang pernah hidup bersama, Agus memiliki insting yang tajam. Ia segera menyadari ada sesuatu yang berbeda dari mantan istrinya itu. Agus mengetahui jika Neng Ayu sedang menjalani hubungan baru dengan seorang pria. Hal itu terlihat jelas dari raut wajah Neng Ayu yang hari ini tampak begitu cerah dan berseri-seri. Ia terlihat layaknya seseorang yang baru saja jatuh cinta lagi. Karena hubungan mereka masih terjalin baik, obrolan mantan suami istri itu pun terus berlanjut. Neng Ayu bahkan mengajak Agus mampir ke apartemennya untuk sekadar minum dan mengobrol santai. Namun, suasana di apartemen itu perlahan berubah menjadi lebih serius. Di sana, Agus merasa ini adalah saat yang tepat untuk membuka diri. Ia mencoba untuk jujur mengenai sebuah rahasia kelam yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dengan nada berat, Agus akhirnya bercerita tentang masa lalunya. Ia mengaku bahwa dirinya telah lama kecanduan melakukan hubungan intim secara liar. Fakta yang lebih menyakitkan pun terungkap. Ternyata, saat mereka belum bercerai saja, Agus sering diam-diam pergi ke tempat anu-anuan. Ia melakukan itu berkali-kali hanya untuk meluapkan hasratnya yang tak terkendali. Namun, pengakuan Agus ternyata belum berhenti sampai di situ. Ia kembali mengungkapkan fakta lain yang jauh lebih mengguncang alam semesta. Agus mengaku bahwa ia pernah menjalin hubungan sesama batang, dan yang membuat kenyataan ini semakin pahit. Pasangannya bukanlah orang asing. Agus mengakui hubungan terlarang itu ia lakukan bersama Sami. Sami adalah adik kandung Neng Ayu sendiri yang merupakan seorang laki-laki. Mendengar hal itu, dunia Neng Ayu rasanya runtuh seketika. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa, melainkan sebuah pengkhianatan ganda dari dua orang yang paling ia percayai. Perasaan Neng Ayu campur aduk tak karuan, rasa sedih yang mendalam dan kemarahan yang meledak-ledak menyatu di dalam dadanya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengusir Agus keluar dari apartemennya saat itu juga. You look great. Still do. You look wonderful. I met her through Sammy, actually. You told me. This is the... Yeah, How many? hundreds. Men. It's a disease, Lou. You know, that I was like some knight in shining armor. You wouldn't I had let- finished with hiding my real self. Get out, Peter.
Neng Ayu benar-benar muak melihat wajah mantan suaminya itu. Ia merasa seluruh hidup dan pernikahannya selama ini hanyalah kepalsuan belaka. Ia sadar bahwa dirinya telah dikhianati secara kejam sejak awal hubungan mereka dimulai. Perasaan sedih dan kecewa itu ternyata tidak mudah hilang begitu saja. Hingga keesokan harinya, Neng Ayu masih diselimuti awan mendung di hatinya. Ia masih sulit menerima kenyataan pahit tentang pengkhianatan orang-orang terdekatnya. Di pagi yang muram itu, Sodikin kembali datang menemui Neng Ayu. Namun, Sodikin yang peka segera menyadari ada yang tidak beres. Ia melihat raut wajah sedih dan mata yang sembab terpancar jelas dari wajah Neng Ayu. Hal ini membuat Sodikin bertanya-tanya tentang badai apa yang sedang menimpa wanita itu. Neng Ayu pun akhirnya menceritakan semua beban hati yang membuatnya bersedih. Mendengar cerita itu, Sodikin tidak tinggal diam. Dengan tatapan yang meyakinkan, ia berusaha menghibur Neng Ayu. Ia berjanji akan berusaha keras untuk membuat Neng Ayu bahagia kembali dan melupakan masa lalunya yang kelam. Pada momen yang emosional itu, Sodikin juga memberanikan diri untuk jujur. Ia akhirnya mengungkapkan perasaan cintanya yang tulus terhadap Neng Ayu. Kata-kata manis dan dukungan Sodikin berhasil meluluhkan hati Neng Ayu. Ia pun akhirnya kembali merasa bahagia dan siap memulai lembaran asmara yang baru bersama pemuda itu. Malam harinya, mereka memutuskan untuk merayakan lembaran baru ini. Sodikin dan Neng Ayu pergi menikmati makan malam bersama. Di sana, Sodikin kembali menghibur Neng Ayu dengan rayuan-rayuan. Ia menyatakan dengan tegas bahwa dirinya siap melakukan apa saja demi melihat kebahagiaan Neng Ayu. Usaha Sodikin tidak sia-sia. Senyuman manis perlahan mulai terpancar kembali dari wajah Neng Ayu, menggantikan kesedihan yang sempat ada. Suasana semakin romantis, hingga akhirnya mereka berdua melakukan ini di tengah banyaknya orang-orang. What if they had a green thumb? Tak lama setelah momen romantis itu, suasana sedikit terganggu. Seorang teman laki-laki dari Sodikin tiba-tiba datang dan bergabung di meja mereka. Tanpa basa-basi, teman Sodikin ini mulai membuka kartu di depan Neng Ayu. Ia menceritakan fakta yang mengejutkan bahwa Sodikin sebenarnya adalah tipe pria yang tidak pernah serius dalam menjalin hubungan. Teman itu bahkan membocorkan bahwa Sodikin baru saja meninggalkan seorang wanita dengan cara menggantung hubungannya begitu saja. Peringatan ini seharusnya membuat siapapun waspada. Namun anehnya, kelihatannya Neng Ayu tidak terlalu memusingkan masa lalu Sodikin tersebut. Alih-alih marah, Neng Ayu justru membahas hal lain yang mengganjal di hatinya. Ia mengkonfirmasi kabar bahwa Sodikin sempat diam-diam menghampiri rumah Misi, teman wanita mereka. Neng Ayu curiga ada sesuatu di antara Sodikin dan Misi. Situasi ini bisa saja menjadi bencana bagi Sodikin. Namun, Sodikin yang cerdik kembali menggunakan kesempatan sempit itu untuk melancarkan rayuan mautnya. Dengan tatapan meyakinkan, ia berkata kepada Neng Ayu bahwa ia menemui Misi hanya untuk satu tujuan, mencari tahu lebih banyak tentang Neng Ayu. Ia beralasan ingin mengenal Neng Ayu lebih dalam lewat sahabatnya itu. Mendengar alasan yang terdengar sangat masuk akal itu, hati Neng Ayu kembali luluh. Ia akhirnya menjadi semakin terbawa dengan suasana malam yang memabukkan itu. Keraguan yang sempat muncul kini hilang tak berbekas. Malam itu pun berlanjut ke tempat yang lebih pribadi. Mereka memutuskan kembali ke apartemen Neng Ayu, di mana mereka berdua bersiap untuk kembali menghabiskan malam dengan bermain kuda-kudaan. Namun sebelum mereka melangkah lebih jauh, Sodikin meminta Neng Ayu melakukan sesuatu yang cukup unik. Ia mengajak Neng Ayu untuk berdiri bersamanya di depan cermin besar. Sodikin meminta Neng Ayu untuk membayangkan seolah-olah sosok pria yang berdiri bersamanya saat itu adalah mantan suaminya. Terbawa oleh imajinasi dan harapan masa lalu, Neng Ayu pun mulai mengungkapkan isi hatinya. Ia berjanji kepada Sodikin bahwa di masa depan, dialah yang akan mengurus segala keperluan pasangannya. Neng Ayu berkata dengan lembut bahwa ia akan memakaikan dasi setiap pagi dan tak lupa mengingatkan Sodikin untuk rutin berolahraga demi kesehatannya. Akan tetapi, Sodikin memberikan tanggapan yang cukup menohok dan berbeda dari ekspektasi. Dengan nada tenang, ia mengatakan bahwa semua janji manis itu sebenarnya adalah impian rumah tangga Neng Ayu bersama Agus yang tidak pernah terlaksana. Sodikin menyadarkan Neng Ayu bahwa ia sedang memproyeksikan keinginan masa lalunya yang gagal. Mendengar kebenaran itu, raut wajah Neng Ayu berubah menjadi sedikit sedih. Ia menyadari betapa ia merindukan peran sebagai istri yang baik.
Melihat kesedihan itu, Sodikin berkata bahwa dirinya siap untuk menggantikan posisi Agus dan mewujudkan mimpi-mimpi itu di masa depan. Kata-kata itu berhasil mencairkan suasana hati Neng Ayu. Akhirnya malam itu mereka habiskan dengan bermain kuda-kudaan sampai pagi. Hi. Told my mom I was staying at his place. Hey, come with me. I know what you're thinking. You want me to prove it? No. Oh, yeah. Whoa. I told you, Louise, I know everything there is to know about you. You spoke with Missy? I spoke with Missy yesterday on the phone. You have Scott. You'd leave a good-looking corpse. What? You're terrified. Why don't you take up jogging? Okay. He has nothing... Saat matahari pagi mulai bersinar, Neng Ayu terbangun di tempat tidurnya dalam keadaan sendirian. Kejadian ini membuat Neng Ayu kembali merasa sakit hati yang mendalam. Ia merasa dipermainkan lagi. Karena tidak sanggup menahan beban perasaannya sendiri, Neng Ayu akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Di sana, ia menangis jadi-jadinya, menumpahkan segala kekecewaan. Saat itu, ia merasa sangat hancur dan berpikir bahwa tidak ada lagi laki-laki di dunia ini yang bisa ia percaya karena semua laki-laki sama saja. Penderitaan Neng Ayu belum berhenti di situ. Ia teringat fakta pahit bahwa adiknya sendiri, Semi, dulu sempat bermain api dan beradu pedang dengan mantan suaminya. Tak mau memendam rasa penasaran, Neng Ayu pun menginterogasi adiknya. Ia menuntut jawaban mengapa Sami tega melakukan pengkhianatan sekeji itu terhadap kakaknya sendiri. Namun, jawaban yang keluar dari mulut si adik sungguh di luar dugaan. Dengan nada santai tanpa rasa bersalah, Sami menjawab bahwa dulu Neng Ayu terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan menelantarkan suami. Semi juga mengaku bahwa ia dibayar oleh Agus dengan sejumlah uang untuk melakukan hal tersebut. Jadi baginya, itu hanyalah masalah bisnis belaka. Masalah bertambah rumit ketika Neng Ayu mencoba mencari keberadaan Sodikin lewat sahabatnya. Neng Ayu berharap mendapatkan petunjuk. Namun, Missy justru memperkeruh suasana. Bukannya menenangkan, Missy malah memanas-manasi Neng Ayu dengan kata-kata yang menyakitkan. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa Sodikin merasa kurang puas bersama Neng Ayu dan akhirnya mencari Missy untuk memuaskan hasratnya. Mendengar ucapan sahabatnya yang begitu menusuk hati, amarah Neng Ayu kembali memuncak. Ia pun segera pergi dari sana dengan perasaan muak dan kecewa berat. Rasa cemburu yang membakar hati Neng Ayu menyadarkan dirinya akan satu hal. Sepertinya kali ini ia benar-benar telah jatuh cinta kepada Sodikin. Perasaannya begitu dalam hingga ia tidak rela berbagi pasangannya dengan siapapun, bahkan dengan sahabatnya sendiri. Namun sesampainya di depan gedung apartemennya, ia dikejutkan oleh kehadiran seseorang. Ternyata Sodikin sudah berdiri di sana. Melihat pria itu, emosi Neng Ayu kembali meluap. Neng Ayu langsung memanfaatkan momen itu untuk meminta penjelasan. Ia bertanya dengan nada kecewa, mengapa Sodikin tega melakukan hal yang tidak terpuji bersama Missy. Namun Sodikin yang pandai bersilat lidah segera mengelak. Ia membela diri dengan mengatakan bahwa Missy lah yang memiliki ide gila tersebut, bukan dirinya. Sodikin berusaha meyakinkan Neng Ayu bahwa ia hanyalah korban dari manipulasi Missy. Tanpa menyelesaikan perdebatan itu, Neng Ayu masuk ke dalam unit apartemennya untuk menenangkan diri. Namun, kejutan lain justru menantinya di dalam. Ia melihat Agus sudah duduk menunggu dirinya di sana. Suasana di ruangan itu menjadi sangat canggung dan hening. Baik Neng Ayu maupun Agus tidak banyak bicara malam itu. Keesokan paginya, Sodikin kembali ke apartemen Neng Ayu. Di sana, ia terkejut saat berpapasan langsung dengan Agus. Suasana seketika memanas. Sedikit adu mulut pun tak terhindarkan, karena kedua pria itu sama-sama memperebutkan hati Neng Ayu. Namun pada akhirnya, Agus menyadari posisinya. Ia memilih untuk mengalah dan memberikan jalan kepada Sodikin. Setelah Agus pergi, ketegangan justru berlanjut antara Sodikin dan Neng Ayu. Sodikin meluapkan kekecewaannya. Ia menuduh Neng Ayu telah kembali tidur bersama mantan suaminya malam itu. Namun, Neng Ayu dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa meskipun mereka berada di satu atap, mereka tidur di ruangan yang terpisah. Sayangnya, Sodikin yang sudah terbawa emosi tidak mau mendengar penjelasan itu. Ia pun akhirnya pergi begitu saja.
Everything? How did you find me? How did he make you feel? It was over at Ricky's. Then I rang him up. What are you doing out here? Peter, are you okay? Hi. Merasa butuh teman bicara, Neng Ayu akhirnya mengajak Missy untuk bertemu sambil makan siang. Namun di sana, Missy justru kembali menyerang mental Neng Ayu. Dengan nada sinis, Missy berkata bahwa Sodikin pasti akan kembali. Namun bukan untuk Neng Ayu, melainkan untuk dirinya. Missy juga menyombongkan diri dengan mengungkit masa lalu. Ia berkata bahwa sejak SMA, ia selalu menang dalam memperebutkan hati pria jika bersaing dengan Neng Ayu. Neng Ayu hanya bisa terdiam mendengar kata-kata pedas itu. Namun di akhir percakapan, ekspresi Missy berubah. Ia menjelaskan bahwa semua hal menyakitkan yang baru saja ia katakan tadi adalah bohong belaka. Dan semua itu merupakan skenario yang telah ia susun bersama Sodikin untuk membuat Neng Ayu mau berjuang demi perasaannya agar tidak terjadi kegagalan seperti yang sudah-sudah. Setelah percakapan itu, Neng Ayu pun akhirnya menjadi semakin peduli dengan dirinya sendiri. Ia kini rajin berolahraga dan juga pandai dalam mengatur waktu kerjanya. Ia juga memutuskan untuk benar-benar move on dari Agus dengan menghampirinya dan mengatakan jika mereka memang tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Agus pun akhirnya bisa menerima kenyataan dan penyesalannya. Waktu setelah itu berlalu, Neng Ayu kembali ke sebuah pameran seni hasil kerja dari Sodikin. Di sana ia pun dibuat terpukau. Singkat cerita, Sodikin pun diterima untuk bekerja di universitas bersamanya. Sodikin berterima kasih kepada Neng Ayu atas bantuannya. Namun, Neng Ayu berkata jika semua hasil yang ia terima merupakan kerja keras dari Sodikin itu sendiri. Mereka berdua pun akhirnya menutup hari dengan beradu bibir di tempat umum. Dan film pun berakhir. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.